Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Para atlet yang ingin memperoleh medali emas, mereka harus ikut berlomba. Dalam perlombaan atau pertandingan dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dan atlet yang berjuang mati-matian, mereka akan memperoleh kemenangan dan keberhasilan, dan medali emas dapat mereka bawa pulang. Kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini, kami bersyukur kepadamu karena kami adalah golongan orang-orang yang menang. Kami sedang berjuang untuk mempertahankan kemenangan yang sudah Engkau beri. Kami sedang berjuang melawan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami, melawan keinginan daging, dan juga melawan segala perbuatan-perbuatan dosa di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami. Berkatilah pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang memberi kemenangan, firman yang membebaskan kami, firman yang memberi kemerdekaan kepada kami. Oh Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, kemerdekaan yang memberi kemenangan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di setiap perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Lalu kalau kita ingat, sudah bulan Agustus 17-an, biasanya banyak lomba-lomba yang kita adakan, baik di dalam gereja, di RT kita, di sekolah, lalu di kalangan apapun komunitas-komunitas yang kita ikuti. Kadang-kadang ada ibu-ibu RT, ibu-ibu arisan juga ikut mengadakan lomba 17-an. Dan lomba 17-an biasanya hanya untuk seru-seruan. Bagaimana kita bisa menikmati kebersamaan dengan teman, sahabat, saudara, kolega, supaya ada sukacita. Lalu dalam perlombaan itu, meskipun seru-seruan, ada hadiah. Hadiah yang dipersiapkan oleh panitia 17-an. Lalu tahun ini kita tidak bisa mengadakan karena pandemik, tapi kita tetap juga sukacita. Dalam sebuah perlombaan, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang tentu memperoleh hadiah, dan sukacitanya sebenarnya bukan hanya hadiahnya, tapi bagaimana perjuangan kita itu mendapatkan apresiasi atau keberhasilan. Demikian juga Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita juga merupakan perjuangan, merupakan pertandingan. Bagaimana kita terus berjuang untuk melawan keinginan daging dan hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kitab Wahyu mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Barang siapa yang sudah selesai dalam perjuangan hidupnya, mereka akan memperoleh pakaian yang putih, bersih, suci. Lalu Tuhan katakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya.
Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang terus berjuang di tengah-tengah hidup. Dan orang yang berjuang pasti suatu hari akan memperoleh kemenangan. Dan orang yang menang adalah orang yang tetap setia kepada Tuhan. Kita berjuang melawan diri sendiri dan juga melawan ketidakbenaran. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, perjuangan hidup kita tidak sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberi kekuatan. Tuhan selalu memberi jalan keluar. Jadi perjuangan hidup kita tidak sendiri. Kalau dulu bangsa dan negara kita, rakyat kita, nenek moyang kita berjuang untuk melawan penjajah. Semua senjata mereka tidak seimbang. Penjajah sudah memakai senjata modern, sudah tembak-menembak, sudah pakai bom. Tapi rakyat kita hanya memakai baju bambu runcing. Tetapi kemenangannya adalah bersatu. Dengan bersatu melawan penjajah, akhirnya nenek moyang kita memperoleh kemenangan dan kemerdekaan dalam hidup. Demikian juga di tengah-tengah hidup kita. Setiap orang yang menang pasti akan memperoleh hadiah. Tuhan menjanjikan orang yang menang akan diberi pakaian putih, namanya tetap tercantum dalam buku kehidupan, dan namanya juga akan diakui di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya. Kita yang sudah ada nama kita dalam buku kehidupan, mari kita berjuang untuk tetap setia dan terimalah mahkota kehidupan yang Tuhan beri bagi kita yang sudah berjuang. Dan perjuangan kita melawan darah dan daging dan tetap hidup dalam kebenaran. Kiranya kemerdekaan yang Tuhan beri dapat memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup. Kita adalah orang yang menang. Dan kemenangan itu mari kita genggam dan kita nikmati bahwa segala sesuatu dalam hidup ini Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita. Percayalah, kita adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau memberi kemenangan atas hidup kami. Biarlah Tuhan kemenangan ini tetap kami pegang, dan apapun yang terjadi, persoalan pergumulan tidak dapat mengalahkan kami, karena kami adalah orang-orang yang menang. Kami mau hadapi segala kesulitan kami bersama dengan Kristus. Kami akan hadapi dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun melangkah, namun kasih setiamu tak pergi dariku.